Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya, si Fauzana. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jauh dari kerumunan orang. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang wisata Kampung Kopi Jatiharjo. Ada yang sudah pernah berkunjung ke wisata Kampung Kopi Jatiharjo? Yang belum pernah, jangan khawatir. Di sini saya akan mengupas sekilas tentang wisata Kampung Kopi Jatiharjo. Oke, langsung saja ya. Guys, jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, wisata Kampung Kopi Jatiharjo. Salah satu tempat berwisata di Prigen dan wajib dikunjungi adalah berkebun kopi di milik warga Desa Jatiharjo dengan total luas kurang lebih 380 hektar. Sebagian besar jenis kopi yang ditanam di sini adalah kopi robusta, arabica, dan ada sebagian kecil yang ditanam kopi nangka. Dari total luas kebun kopi tersebut, 360 merupakan lahan kebun milik warga yang tersebar di 3 dusun. Wisata Kampung Kopi menawarkan beberapa paket wisata keluarga, diantaranya tur kebun kopi dan ngedawin kopi. Pesona wisata yang ditawarkan tur kebun kopi, Anda akan diajak berjalan kaki menjelajahi kebun kopi yang penuh dengan hamparan tanaman kopi, termasuk diajak untuk mengetahui secara langsung tentang cara merawat kopi sehingga menghasilkan buah kopi yang sempurna. Setelah puas diajak menjelajahi kebun kopi, berikut lengkap berfotonya dengan hamparan kopi. Selanjutnya Anda akan dipandu menyiraman kopi yang mengikuti pemrosesan pembuatan kopi. Di sesi ini Anda berkesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana proses pengolahan biji kopi mentah menjadi kopi matang dengan aktivitas sangrai kopi tradisional yang menggunakan alat-alat sederhana yang terdiri dari anglo dan tungku dengan bahan baku kayu bakar. Seperti halnya yang dilakukan oleh petani kopi setempat. Proses yang sangat sederhana dan cara menyeduhan kopi secara tradisional dengan tetap mengedepankan kearifan lokal membuat Anda para pecinta kopi akan memperoleh pengalaman berharga yang tak terlupakan ketika mengunjungi wisata Kampung Kopi. Permintaan wisata Kampung Kopi. Faktor pertama wisata Kampung Kopi Jatiharjo yaitu pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap peluang pengembangan wisata Kampung Kopi di Desa Jatiharjo. Yang kedua, meningkatkan jumlah populasi penduduk sangat berpengaruh terhadap peluang pengembangan wisata Kampung Kopi di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu memiliki harga yang murah sekitaran 35.000 per kilogramnya. Oke, selanjutnya yaitu produksi wisata Kampung Kopi ya. Wisata Kampung Kopi di Desa Jatiharjo mempunyai keunggulan produk pertanian yaitu kopi, di mana kopi dari Desa Jatiharjo mempunyai rasa yang khas dan kualitas, mulai dari segi ukuran, warna, serta rasa yang dibandingkan dengan kopi dari daerah lain, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu faktor kekuatan dari wisata Kampung Kopi Desa Jatiharjo. Kopi adalah produk unggulan yang sering dicari oleh pengunjung maupun konsumen karena mengingat akan keunikan dan rasa yang ada di kopi tersebut. Sedangkan dengan adanya dukungan masyarakat, maka objek wisata tersebut akan semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat, kesejahteraan masyarakat, mendukung kelestarian lingkungan, serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu potensi produksi dan pasar di tengah kondisi pandemi COVID-19. Wisata Kampung Kopi Desa Jatiharjo sementara ditutup. Sini telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Pengolahan agrowisata telah menyiapkan 4 tempat cuci tangan dan antiseptik di setiap tempat. Selain itu, dapat juga himbauan larangan berjabat tangan maupun bersentuhan. Namun saat masa pandemi COVID-19 mulai sepi akan para pengunjung yang datang dan harga belimbing agrowisata ini yang biasanya berharga 35.000 menurun menjadi 25.000. Menurun harga tersebut disebabkan kurangnya permintaan dari konsumen. Kebijakan pemerintah yaitu
Kemenparekraf, Pemerintahan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengenai dan pencegahan virus corona. Wisnu juga menyadari betapa penting bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perekonomian tanah air. Wisnu menyampaikan himbauan supaya wisatawan mencuci tangan, meningkatkan imunitas, dan mengindahkan arahan atau himbauan dari pemerintah setempat. Tidak lupa untuk selalu memantau informasi tentang rumah sakit rujukan sekitar destinasi pariwisata. Menparekraf juga telah membuat pernyataan resmi pada 4 Maret 2020 tentang menunda pemberian insentif dan promosi ke beberapa negara yang berdampak COVID-19. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu masuk ke strategi. Strategi yang digunakan di Kampung Kopi yaitu yang pertama, melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang kedua, mengembangkan program desa wisata yang khas sesuai potensi dan bukti alam dan budaya masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan keunggulan yang ada dan dimiliki oleh Desa Jati Arjo, sangat berpeluang untuk dikembangkan sebagai paket wisata yang menarik sehingga menarik pengunjung untuk datang dan menikmati. Yang ketiga, membuat lembaga atau organisasi masyarakat untuk pengelolaan desa wisata, melakukan promosi wisata Kampung Kopi. Yang pertama yaitu promosi media, yang kedua itu promosi media elektronik, yang ketiga promosi media internet, yang keempat promosi media lain. Yang kelima, membangun koordinasi antara pemerintah dan juga kelompok masyarakat dengan peningkatan kapasitas lembaga desa wisata. Peningkatan kapasitas lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan, efektivitas dan responsivitas dari kinerja. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan pernah bosan-bosan ya mampir ke channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like sama subscribe Anda sangat berarti bagi saya. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Bye bye.